nyeri itu tidak boleh ada, ya. Oke. Karena nyeri itu menurunkan kualitas hidup. Iya. Jadi batasnya nyeri itu harus hilang, gitu. Harus hilang. Ah. Dokter Yu, biasanya tadi saya juga sempat nyinggung sih orang kita-kita ini kalau pusingnya itu masih dalam tahap bisa diterima gitu kan. Seminggu pun juga kadang masih didiemin ya, modal obat-obatan yang kita beli di sekitar kita di apotek atau mungkin hanya dengan teh hangat dan juga cara-cara lainnya. Batas toleransi kita itu mendiamkan nyeri pada kepala itu paling enggak berapa lama, dokter? Seminggu? Atau mungkin sebelum seminggu harus segera ke dokter? Eh, Begini ya, Mas Arya, tadi kita juga sudah membahas bahwa nyeri itu tidak boleh ada, ya. Oke. Karena nyeri itu menurunkan kualitas hidup. Iya. Jadi batasnya nyeri itu harus hilang, gitu. Harus hilang. Ah, sedikit Hanya pun memang jangan ditoleransi enggak, ya. ya tidak sehat karena nyeri itu akan menimbulkan stres pada jaringan dan pada sel, gitu. Dari nyeri itu sudah banyak itu. Kita sudah tahu bahwa nyeri itu menurunkan eh, panjang hidup manusia, gitu. Jadi manusia yang hidup dengan nyeri itu akan lebih cepat mati daripada hidup bebas nyeri. Oke. Ya itu. Tapi ya kalau pengen pengen mati cepat ya nggak apa-apa juga sih, nggak Jangan, apa-apa. jangan Nah dokter. ya makanya itu ya. Kan kalau kepingin mati cepat itu ya nggak apa-apa. Tapi yang namanya nyeri itu ada korelasinya berbanding lurus ya, berbanding terbalik dengan panjang usia. Makin makin orang bebas nyeri, makin panjang usianya, gitu ya. Hmm. Kalau dia nyeri, dia akan menurunkan, misalkan sebetulnya kalau dia tanpa nyeri dia bisa 90 tahun, tapi dia nyeri jadi 50 tahun mati, gitu. Oh. Itu udah jelas itu ya. Itu korelasinya jelas. Jadi termasuk nyeri kepala. Jadi jangan sepelekan, nyeri kepala itu tidak boleh disepelekan, gitu. Baik. Meskipun meskipun tidak bahaya, tapi ganggu. Jadi nyeri kepala yang bahaya itu sedikit itu. Tapi meskipun sedikit yang bahaya, itu yang mengganggu banyak. Jadi artinya bahaya itu apa? Bahaya itu menyebabkan kematian, gitu. Ada nggak nyeri kepala yang sebetulnya itu akan menyebabkan kita kematian? Ada, itu ada. Misalnya nyeri kepala yang muncul karena tumor, dia kan nyeri kepala. Seringkali nyeri kepala diabaikan, ini ada tumornya, dia nggak paham, gitu ya. Ini ada tumornya di otaknya. Terus ada lagi nyeri kepala yang kayak istilahnya itu gambarannya seperti kesambar petir. Nggak tahu ya orang pernah kesambar petir rasanya gimana. Tapi gambarannya itu sangat sakit itu. Itu ada rembesan pembuluh darah yang bocor di kepalanya, di otaknya, yang namanya aneurisma. Itu sakit banget, biasanya orang teriak-teriak, gitu ya. Teriak-teriak. Nah, hal-hal yang semacam ini adalah nyeri kepala yang bahaya karena pecahnya pembuluh darah, karena ada tumor. Bahaya kenapa? Karena akan berujung kepada kematian. Tapi 99,9% nyeri kepala itu tidak berujung pada kematian, gitu ya. Itu namanya nggak bahaya, tapi kan ganggu, Iya, gitu ya. iya, iya. Ganggu kualitas hidup. Jadi sekarang ya, di era sekarang ini obat-obatan yang seperti Mas Arya bilang tadi, kalau dulu obat-obatan itu untuk mengobati penyakit, gitu ya, sakit, gitu ya. Tapi sekarang obat-obatan digunakan untuk mengejar kebahagiaan, untuk meningkatkan kualitas hidup, Hmm. gitu ya, itu. Nah, ada obat-obatan seperti anti nyeri, gitu ya. Anti nyeri dijual bebas. Contohnya apa? Paracetamol lah, Antalgin lah, natrium diklofenak lah. Itu dijual bebas, gitu. Asalkan kita paham betul ya dengan sakit kepala kita dan kita menggunakan obat-obatan dalam dosis manfaat, nggak apa-apa, itu sangat bagus. Misalnya, dok, saya sakit kepala, minum Paramex, sakit kepala hilang, bagus, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Saya minum Panadol, dok, iya nggak apa-apa, gitu. Sehari berapa kali Panadolnya? Saya sehari minum 6 kali, masing-masing 4 tablet. Lah itu Waduh. bahaya, gitu. Ya, itu bahaya, gitu ya. Kenapa? Yang dilakukan itu sudah dosis maksimal, itu ya. Sekali minum 4 4
paramek. Saya pernah kayak gitu itu. Saya pernah gitu. Minum empat paramek baru hilang gitu ya. Pernah kayak gitu. Tapi kan saya dokter ya, saya tahu apa yang terjadi pada diri saya. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau minumnya berapa? Saya kalau nggak Panadol 4 itu nggak hilang. Oke. Cek lagi deh ke dokter gitu ya. Cek lagi ke dokter. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang membahayakan tadi gitu ya, misalkan nyeri kepala yang tidak biasanya gitu ya, pagi hari disertai mual dan muntah. Nah, itu yang perlu diperiksa lebih lanjut di MRI, di CT scan untuk memastikan tidak ada sesuatu yang membahayakan. Kalau sudah di MRI, di CT scan tidak ada yang membahayakan, ya paling tidak kita udah paham lah ya, nggak bahaya. Tinggal kita menggunakan obat-obatan yang tersedia untuk menghilangkan nyeri kepala. Jadi nyeri kepala harus absen, harus nggak ada.